mungkin. Regi ya. Nyong Ambon ya. Ambon. Nah ini kemudian juga kita akan melihat bagaimana Joshua dengan pengalamannya yang ada. Ini berupaya untuk menunjukkan bahwa usianya belum habis. Walaupun usianya 35 tahun dan masih menjadi lawan yang layak untuk bisa menyulitkan Michael Muskita. Kita lihat ronde pertama sudah dimulai. Ini merupakan partai ke-9. Kelas light heavyweight 80 kg. Ada Michael Muskita atau Michael Robert Muskita berhadapan dengan Joshua Manulang. Lihat jangkauannya begitu panjang. Tinggi, panjang ya, begitu panjang sekali. Dengan ketenangan, dengan kelenturan tubuhnya. Jadi biasanya petinju-petinju pada kelas atas, kelas berat atau kelas menengah, biasanya kelenturan dan tinggi badannya biasa saja. Biasanya gemuk. Tapi seorang Michael Muskita mempunyai performa atau body yang sangat baik dan sangat ideal pada kelas tersebut. Gitu, Bu. Baik, kita nikmati jalannya ronde demi ronde ini, 3 ronde tentunya. Untuk Michael Muskita berhadapan dengan Joshua, ini adalah pertemuan dari dua petinju yang sudah lama bersaing, mengejar prestasi. Jadi kalau satunya habis juara apa, satunya juga nggak mau kalah gitu kira-kira. Betul, kira-kira begitu. Iya kan? Gitu. Dan dua petinju ini mempunyai mental yang sama-sama baik. Iya. Seorang Joshua juga keberanian, mental cukup baik. Maka kita lihat prestasinya pun cukup mentereng. Hanya memang sisa-sisa kejayaan Joshua ini apakah masih ada atau tidak. Sedangkan seorang Michael Muskita sedang dalam keadaan on fire atau dalam keadaan goldnya memang sedang baik. Ini masa emasnya Michael Muskita, iya, bisa dikatakan seperti itu. Sudah seperti itu kira-kira. Makanya kita berharap terakhir sewaktu pra-olimpik di Jordan, dia sudah masuk perempat final waktu itu. Jadi sekali lagi kalau dia menangkan, dia lolos Olimpiade. Kebetulan saya juga mendampingi dia sebagai manajer di Jordan. Dan dia saat itu di perempat final dia menderita kekalahan melawan juara Asia dari India. Nehru Siawi itu yang dia menderita. Kalau tidak, dia lolos dan mungkin dia adalah yang terakhir bisa lolos pada Olimpiade. Itu adalah kebanggaan terakhir. Waktu itu yang berangkat adalah termasuk yang hampir lolos adalah Michael. Di situ juga didampingi oleh Aldo Sugoro. Aldo Sugoro, ya. Pada saat itu hasil evaluasinya apa kemudian? Michael Muskita memang sudah bisa perempat final, tapi kan kurang dikit lagi. Dia waktu saat itu pengalaman bertinju, karena waktu saat itu seorang Michael masih sangat muda. Pada saat itu usianya baru 19 atau hampir 19 atau 20 tahun itu yang dilakukan. Sekitar 3-4 tahun lalu ya? 4 tahun lalu. Itu di Jordan. Kebetulan saya mendampingi sebagai manajer dan saya tahu bagaimana kualitas dari seorang Michael Muskita. Kita lihat kembali di layar kaca. Masih ragu-ragu ini keduanya, masih kayak masih agak janji-janjian. Tapi kalau saya lihat ronde-ronde terakhir sih janjiannya sudah hilang. Satu pukulan. Biasa, pemanasan dulu di depan-depan. Begitu kan Bung Hengki? Saling menjajakan kalau kita bilang. Ronde pertama memang dihabiskan untuk bisa menjajaki kekuatan satu sama lain. Michael Muskita dan tentunya masing-masing petinju sudah saling ngintip kekuatan. Betul, sudah sama tahu. Hanya memang kita tahu seorang Michael Muskita sedang menjadi rising star tinju amatir Indonesia. Ya, baik, dan kembali kami informasikan untuk Anda nih para viewers. Ajak dong teman-temannya yang saat ini mungkin tadi hanya nonton sampai partai ke-6. Sekarang kan sudah masuk partai 9. Betul. Jangan khawatir, belum telat. Masih ada partai 10, 11, 12, 13 sampai 14. Betul. Masih ada 5 partai. Saya melihat instruksi dari pelatih di luar itu Hermanson Balo, mantan juara Asian Games ya. Dia menginstruksikan jangan bermain, tetapi selesaikan. Apa maksudnya ini? Instruksi saya bisa melihat bahwa jangan terlampau bermain, maksudnya tidak dengan kondisi yang prima. Coba bermain dengan prima, dengan lebih serius. Itu yang dari mimik atau kata-kata yang dilakukan oleh seorang pelatih, yaitu Hermanson Balo. Saya melihat seperti itu. Apakah terlihat kurang serius? Kalau saya lihat belum terlihat semua dikeluarkan, dua petinju ini belum mengeluarkan semua kemampuannya. Jadi masih menjajakan dan ragu-ragu. Jadi perintah dari pelatih langsung itu terjadi. Coba lihat, masih dilakukan. Terjatuh, apa yang terjadi tadi. Nanti kita juga bisa lihat dalam tayangan ulangnya tentunya ketika ronde 2 berakhir. Tapi tadi katanya Bung Hengki, ini pesannya coach untuk udahlah tekan aja habis. Kira-kira gitu kan? begitu, kira-kira begitu. Kita lihat coba.
apakah benar apa instruksi si pelatih ataukah memang seorang Michael masih mencoba dengan membaca kelemahan dan kelebihan dari sang lawan. Tapi saya melihat bahwa pada ronde ini instruksi pelatih akan coba dilakukan oleh seorang Michael Mosquito. Ya, ini memasuki ronde kedua untuk Anda yang baru bergabung dan juga baru membeli pay-per-view. Terima kasih sudah melakukan pembelian pay-per-view. Murah kok, 29.000 aja. Kami kasih harga yang oke lah untuk para penikmat Combat Sport. Itu ya, Iya. karena banyak pukulan yang tidak bisa dibalas. Iya, betul sekali. Kita sedang menikmati duel dari dua Jadi petinju nasional. instruksi pelatih itu sudah dilakukan. Nah, Intimidasi atau tekanan dan langsung dihitung. Itu adalah instruksi dari si pelatih. Saya melihat mimik dari Zon. Dan itu satu straight. betul. Jadi katanya cek ombaknya Iya. jangan kelamaan. Udah langsung Kalau aja. misalnya dihitung sekali lagi berarti pertandingan bisa selesai. Karena sudah 2 kali. Dalam pertandingan Iya. amatir kalau 3 kali dihitung dalam satu ronde Oke. tidak memberikan itu di stop. Berarti di stop. Nah, ini tergantung apakah mau diselesaikan atau tidak oleh seorang Michael Mosquito. Berarti sekarang sepertinya kontrol ada di Michael Michael Mosquito. Mosquito, Ini ritme. segera menyelesaikan, Betul. begitu kan? Dengan tadi dengan satu kali lagi yang dihitung, sehingga kemudian sudah. Kalau ini di cepat dia paksa, berarti dihitung stop pertandingan. Tapi kalau didiamkan dari nol lagi, dari awal lagi, itu kan tidak dibalas. Kalau memang benar pasti dibalas dan pertarungan akan selesai. Ya, ya. Oke, kita lihat keputusan apa yang diambil oleh Michael Mosquito. Ini kesempatannya tadi kata Bung Hengki untuk bisa menyelesaikan duel dengan sesegera mungkin. Satu straight. Nah, Itu dia. Itu yang saya juga sering lihat dari gaya dari Michael Mosquito. Memutar tangannya. Ya, begitu percaya diri loh Michael Iya. Mosquito ini. Menatap lawannya. Gak gampang kemudian saat kemudian bertinju terus menatap dengan yakin lawannya. kemampuan, skill, kemampuan. Ya. Dia tahu kapan memukul, kapan menghindari pukulan. Jadi, di stop langsung. Bel berbunyi. Kewalahan seperti Joshua. Juga. Sangat kewalahan. Kewalahan. Dia tinggal kalau misalnya dia ini paksakan terus ya dia bulan-bulanan. Kira-kira seperti itu. Betul. Kita lihat berusaha mengcover tadi ini cuplikan dari ronde kedua. Nah, ini dia tadi momen. Iya, satu rusuk ya dipukul Betul. dia karena rusuk. Terjatuh. Dia langsung keluar kanan kiri ya. Ini biasanya petinju-petinju atas kelincahan nggak ada, tapi seorang Michael sangat lincah. Biasanya petinju-petinju di kelas berat, di kelas menengah, itu biasanya kelincahannya tidak karena biasanya tubuhnya gemuk atau tidak terlampau baik. Tapi Michael sangat atletis. Ya. Bodinya emang oke. Oke, Jadi perbandingan 185 Betul. cm. 185 cm. Seorang Michael adalah seorang abdi negara, yaitu seorang polisi. Oke. Wah, ini tentunya performa Michael di berbagai ajang mendapatkan dukungan dari satuannya ya. Kita Betul harapkan. sekali, betul sekali. Kita lihat ronde terakhir sih harusnya akan dimaksimalkan oleh Iya, oleh Michael Mosquito. Michael Mosquito atau segera menyelesaikan Paksakan, duel pasti ini. dipaksakan. Emang enak kalau Anda kata melihat petinju yang skillnya tinggi, kualitasnya luar biasa, betul-betul menikmati kita yang menontonnya. Termasuk kali ini seperti Michael Mosquito saat berhadapan dengan Joshua. Dan tadi sudah sempat saya informasikan juga. Dihitung lagi. Oke, dihitung lagi nih. Karena pasti dipaksakan untuk diselesaikan. Karena rondenya sudah ronde 3. Jadi ronde terakhir adalah ronde penyelesaian itu yang akan dicoba oleh seorang Michael Mosquito. Apa kita sudah mendapatkan instruksi dari pelatih. Akankah kemudian segera dibuat finish di ronde ketiga ini tanpa menunggu sampai 2 menit ini habis. Kita tunggu. Kita lihat. Nah. Apa yang bisa Anda katakan Bung Hengki kalau melihat Joshua hingga tidak saat bisa ini? dipaksakan. Eranya sudah selesai seorang Sudah Joshua. lewat, ya? Eranya sudah lewat. Ini adalah eranya seorang Michael Mosquito. Lebih baik memang diberhentikan karena keselamatan petinju yang paling diutamakan. Kalau dipaksakan bisa membahayakan
seorang petinju dan bisa fatal pada seorang petinju. Berhenti adalah keputusan yang sangat tepat oleh sang pengambil wasit. Ini wasit adalah wasit yang cukup baik. Julfi ya. Julfi ini adalah wasit dari Perbati yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Ya, ring announcer juga sudah mengumumkan. Kita lihat siapa yang akan mengalungkan medali kemenangan. Saya ingin mendengarkan nih momen-momen ini. Momen-momen ketika sang pemenang diumumkan sebagai juara. Sudut merah seperti kita ketahui tadi memang wasit menekan jalannya pertandingan. Begitu kuat dominasi Michael Muslita dan Joshua di usianya yang sudah masuk ke